Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Garlip Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Sobat Garlip, pada edisi Garlip Podcast pada hari ini 7 Desember 2023 bersama saya Nurlaila Yuliani, kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kepala SMA Negeri 4 Berau, Bapak Dr. Andes Haji Widi Mulyono MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Nur. Oh ya, sebelumnya minta maaf Pak ya karena kesibukan dan lain hal, maka baru ini undang Bapak gitu. Iya, ini saya mohon maaf juga. Sebenarnya sudah ada rencana beberapa kali ke sini, tapi tadi ada apa istilahnya dinas luar berangkat. Iya. Nah kemudian ini tadi juga sudah mau nyoba dari pagi, sebenarnya ada tamu juga. Iya. Alhamdulillah akhirnya bisa. Alhamdulillah luar biasa. Oh, jadi langsung aja Pak, mungkin bisa selamat datang kembali Bapak di SMA 4 setelah sebelumnya kan dulu pernah di sini juga sebagai guru. Mungkin langsung aja bisa diceritakan Bapak perjalanan karir Bapak. Baik, terima kasih Bu Lela. Jadi pertama kali saya datang ke Berau di tahun 1993, mendapatkan amanah di SMA Negeri 1 Berau. Dulu namanya SMA Negeri 1 Tanjung Redep. Iya. Dari tahun 93 sampai 2003 itu mengajar di SMA 1. Nah kemudian tahun 2004 ketika sekolah ini berdiri pertama kali menerima siswa, itu saya dan beberapa teman ditugaskan ke sekolah ini. Awalnya dulu bernama SMA Plus Sambaliung, tahun 2004 kan. Nah, mengajar atau bertugas di sini sampai tahun 2011. Nah, kemudian tahun 2011 mendapat amanah atau tugas menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Berau. Nah, di situ kurang lebih 2 tahun sampai 2013. Nah, 2013 dapat tugas baru untuk kembali ke SMA Negeri 1, kepala sekolah di SMA Negeri 1 dari tahun 2013 sampai 2016, kan 3 tahun. Nah dari 2016 sampai tahun 2022 itu bertugas di SMA Negeri 5 Berau. Jadi 2016 dapat tugas baru lagi, menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Berau di Gunung Tabur. Nah, kemarin 1 Agustus 2022 itu mendapatkan tugas ke SMA 4 kan ya, ke sekolah ini. Ini kembali artinya pulang kampung. Sampai sekarang kan, sampai sekarang. Nih kalau singkatnya itu. Jadi kurang lebih dari 93 2003 ya sudah 30 tahun lah. Luar biasa. Alhamdulillah sudah keliling di sekolah-sekolah sekitar Tanjung Redep. Mungkin saya termasuk yang ya beruntung lah, karena apa? Mendapatkan tugas di tempat-tempat yang tidak jauh lah dari seputaran kota di Berau kan. Di kota-kota aja Pak ya? Di kota aja. Tanjung Redep, kemudian Teluk Bayur, Rinding kan, kemudian Gunung Tabur dan Sambaliung. Alhamdulillah. Nah itu apa istilahnya secara singkat seperti itu. Oke. Kemudian ketika kembali Pak, apa kesan yang pertama Bapak dapatkan ketika kembali ke sini lagi setelah sebelumnya menjadi guru matematika kan Pak ya? Iya. Jadi gini, pertama saya ke SMA 4, waktu itu kepala sekolahnya Pak Edi Darmawan. Sesuai dengan inilah tujuan sekolah ini, yaitu menjadi sekolah unggulan SMA Plus Sambaliung. Waktu itu memang ada program yang diutamakan, salah satunya Pak, prestasi di bidang akademik dan juga bidang yang lain, tapi terutama akademik. Nah, jadi waktu itu memang salah satu yang diincar, kami incar itu adalah di Olimpiade Sains kan, dan alhamdulillah sejak pertama kali mengikuti Olimpiade Sains SMA Plus Sambaliung waktu itu. Setahu saya sampai tahun 2011 itu selalu juara umum. Nah, jadi ketika saya kembali ke sini, sepertinya lah teman-teman lama saya dulu itu juga mengharapkan itu yang salah satunya menjadi prioritas kan. Dan ya saya tidak keberatan lah. Tapi ketika ditanya, mungkin saya pernah juga sampaikan ketika di rapat dan sebagainya, ada beberapa guru yang datang ke rumah kemudian menanyakan. Yang saya jawab waktu itu prioritas utamanya adalah tetap KBM.
Jadi yang mau saya apa istilahnya, saya prioritaskan untuk berjalan dengan baik, bahkan lebih baik, semakin baik itu adalah terutama KBM, kegiatan belajar mengajar, kan? Nah, untuk agar KBM itu bisa berjalan baik kan memang diperlukan pendukung, sarana prasarana, kemudian juga guru dan tenaga kependidikan, kemudian juga media dan sumber belajar, kan? Nah, akhirnya apa? Adiata juga jadi prioritas. Nah, kemudian yang terkait dengan Olimpiade Sen tadi itu pengembangan juga jadi salah satu prioritas. Nah, yang sumber belajar tadi mau tidak mau perpus itu juga jadi prioritas, kan? Jantung sekolah itu, Pak. Ya, pusat dan tempat sumber belajar itu kan perpustakaan. Nah, kemudian terkait dengan visi. Kebetulan karena awal sekolah ini berdiri kan saya juga bertugas di sini. Saya masih hafal itu kan visinya, dan pas saya masuk itu kayaknya belum berubah. Yaitu SMA Negeri 4 Bero bertekad untuk mewujudkan generasi muda yang unggul dalam iptek dan imtak, kemudian kreatif, inovatif, produktif, kemudian berwawasan global. Nah, keadaannya apakah visi itu tetap ataukah berubah? Secara ini sebenarnya tetap, kan? Cuma ada beberapa penambahan. Itu juga hasil komunikasi dengan teman-teman di sekolah ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas, gitu, kan? Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol itu memang yang tadi saya sebutkan itu. Nah, salah satu keunggulan yang saya juga dengar juga itu memang literasi itu dari SMA 4. Dan kemarin ada saran sebaiknya kalau itu diunggulkan itu dimunculkan di visi, kan? Nah, kemudian juga yang selama ini teman-teman mengupayakan untuk agar dijadikan prioritas juga, yaitu Adiata. Nah, karena itu maka di visi baru nanti, dan ini terus berproses, kan, kata-kata itu kita masukkan, kan? Nah, kemudian kalau inilah cara garis besar visinya itu nanti bisa diinikan lah, mungkin kalimatnya ini masih belum di apa istilahnya difikkan, karena pas pertemuan kemarin di pembahasan kurikulum Merdeka ada saran juga, kan? Jadi ini masih proses. Tapi sementara dari hasil istilahnya diskusi dengan teman-teman, masukan dari teman-teman, kurang lebih visinya itu kan, terwujudnya sekolah Adiata, kan, dengan SDM yang unggul dalam impak, iptek, berbudi literasi, kemudian berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, kolaboratif, kompetitif, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Intinya itu. Jadi yang pertama tadi masih masuk di situ juga, tapi ada beberapa tambahan atau penekanan di bidang terutama literasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Adiwiyata tadi, Pak, ya. Iya. Jadi itu kan kalau terkait dengan visi. Nah, jadi masih kurang lebih visi kemarin cuma ada penekanan atau penambahannya. Utamanya pada Adiwiyata sama literasi tadi, Pak. Ya. Apa ada program tertentu, Bapak, yang mau diinikan? Iya, jadi tadi kan saya sebutkan bahwa kalau hal mendasar yang tetap jadi prioritas itu kan KBM. Iya. Kan? Karena sekali lagi orang tua biasanya kan itu berharap paling tidak anaknya itu aman, kan, dari apa istilahnya, minimal naik kemudian lulus, kan. Tapi kalau sekedar itu pasti mereka juga kok cuma itu. Makanya tetap kan itu kita jadikan prioritas dengan dukungan baik lingkungan, sarana prasarana termasuk dari perpus tadi, kan. Kita juga coba akan kembangkan atau bahasanya mengembalikan kejayaan SMA 4 di bidang Olimpiade Sen, kemudian juga FLS 2N, olahraga, kemudian juga kerohanian. Nah, hanya saja memang sampai sekarang untuk Olimpiade Sen, saya yang tangkap dari teman-teman keluarnya lah beda, Pak, antara anak-anak dulu dengan sekarang. Kalau dulu memang dipot untuk unggulan, kan. Tapi saya tetap yakin kalau dulu itu kan awal
SMA Plus itu hanya terima 48 siswa. 24. Jadi dua kelas, masing-masing kelas 24, dan itu memang boleh dibilang semuanya unggul. Iya. Kan? Nah, kemudian apalagi sekarang sistem zonasi itu kan memang enggak semuanya, mohon maaf lah, enggak semuanya itu berdasarkan prestasi. Tapi ada jalur bina lingkungan, kemudian jalur afirmasi dan sebagainya, itu juga kita fasilitasi atau kita akui. Tapi kan tetap ada jalur prestasi yang 25-30%. Nah, kemudian juga jumlah siswanya. Kalau dulu sekitar 48, sampai ketika 1, 2, 3 mungkin sekitar 150 lah. 150. Nah, sekarang kan 600 lebih. Iya Pak, banyak. Terakhir 633 tidak salah. Itu juga ada beberapa yang pindah, baik masuk maupun keluar. Nah, saya tetap yakin bahwa di antara 600 lebih siswa itu masih ada anak-anak yang dalam tanda kutip itu punya kualitas atau potensi unggul. Nah, itu yang nanti kita coba untuk salurkan bakat-bakat dan potensinya itu untuk bisa memperoleh prestasi, termasuk di Olimpiade Sen, kemudian seni, kerohanian atau keagamaan, juga olahraga. Harapan Bapak ke depannya mengenai sekolah ini? Ya, sebenarnya harapan itu sudah tercermin di visi. Jadi kami ingin, hanya kemarin dapat masukan baru ketika pertemuan di Samarinda itu, bahwa kalau sebelumnya kan fokus ke terwujudnya lulusan. Nah, ternyata ada masukan visi sekolah itu harus atau ada tergambar harapan bukan hanya lulusannya atau siswa kan, tapi juga sekolahnya itu seperti apa. Makanya itu bukan sekolah diata kan, hanya sekolah dengan yang bagus. Nah, kemudian juga guru-guru, tenaga kependidikan. Makanya tadi kita sebutkan sumber daya manusia kan. Nah, muda itu ya mungkin semangatnya muda lah. Jadi sekali lagi bukan hanya siswa atau lulusan siswanya, tapi juga GTK-nya kayak apa, gambaran sekolahnya nanti mengarahnya ke mana kan. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa harapannya sekolah ini nanti bisa menjadi atau ada kelebihan di bidang lingkungan sarana prasarana. Kalau bahasa singkatnya sekarang ya menjadi sekolah diata itu kan. Jadi memenuhi kriteria yang membuat sekolah itu layak dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar kan, rindang dan lengkap kan. Nah, kemudian berikutnya setelah sekolah ini nyaman untuk belajar kan, tumbuh prestasi-prestasi kan. Berawal dari kenyamanan itu Pak ya? Iya, kenyamanan. Makanya yang dasar harus ini kan ya KBM itu. Tapi kalau sekali lagi hanya berhenti di situ, kayaknya juga masa cuma itu. Padahal dulunya kan unggul. Makanya kita coba juga untuk ada kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler termasuk Olimpiade Sen itu. Nah, kemudian juga salah satu yang saya ingin ini juga hasil masukan dari teman-teman, karena ketika saya masuk sekolah ini sudah punya keunggulan, salah satunya di bidang literasi atau perpustakaan kan, juara 2 tingkat provinsi. Nah, karena itu kayaknya ini jadi semacam, bukan hanya harapan saya tapi teman-teman juga kan, bahwa itu juga diberi prioritas dan dikembangkan. Dan kalau bisa targetnya, kalau misalkan mengikuti lomba, minimal menjadi salah satu perpustakaan terbaik. Nah, targetnya bukan hanya di Bero atau di Kalimantan Timur ya, kalau bisa di tingkat nasional pun perpustakaan kita ini masuk di jajaran salah satu perpustakaan terbaik. Itu yang salah satu ini modal awal itu. Iya, salah satu target lah atau tujuan dan itu. Tapi sekali lagi kan itu ndak bisa hanya dari 1-2 orang saya atau kepala provinsi sendiri. Itu juga harus melibatkan seluruh warga sekolah, semua sekolah. Partisipasi Pak. Ya, tapi terus terang aja lah, dari beberapa sekolah sebelumnya mungkin yang dari awal saya masuk itu kayaknya antusiasme untuk itu tadi terutama terkait perpus di sekolah ini yang sudah jadi lah, boleh dibilang sudah jadi karena di beberapa sekolah yang lain itu ada yang merintis dari awal, tapi sama juga tidak sendiri juga itu ada, paling tidak ada tim yang sama-sama sepakat untuk pengembangan itu. Mau maju sama-sama Pak ya. Iya, tapi sekali lagi di sini kayaknya dari awal memang
Ya itu tadi ya, saya masuk sudah pernah juara 2 provinsi ya, mudah-mudahan lah nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut sehingga ya ada peningkatan, bukan hanya di provinsi Kaltim tapi juga di tingkat nasional. Karena sekali lagi Bro ini terkenal literasinya, iya. Dan bulan kemarin waktu di SMA 5 sempat sampai ke juara 3 nasional kan. Nah kemudian tahun ini SMA 6, iya, SMA 6 itu juara 2 untuk klaster 3 kan. Tahun depan mudah-mudahan SMA 4. Amin Pak, semoga Pak. SMA 4 di perpustakaan. Tapi sekali lagi yang Olimpiade mudah-mudahan juga FLS 2N mudah-mudahan juga, karena saya lihat bukan hanya murid tapi guru-gurunya siap. Karena sekali lagi untuk pengembangan kan diperlukan yang sering saya sampaikan itu 3. Itu sering saya sampaikan terutama di Olimpiade Sen. 1, ada murid yang punya potensi. Iya. 2, ada guru yang bisa membina. Nah itu aja tidak cukup, harus ada yang ketiga. Nah, ada proses pembinaan. Ada proses pembinaan. Nah kalau 3 ini jalan insya Allah kan, tinggal siapa nanti yang lebih siap dan itu yang bisa muncul jadi juara. Sinkron Pak ya. Jadi saya yakin sih di SMA 4 ini banyak Pak, gurunya pun bagus, siswanya pun berpotensi gitu Pak, tinggal di ini. Iya, nah itu yang kita coba untuk apa istilahnya, membangun suasana yang kondusif, kan? Itu yang nyaman untuk belajar dan kemudian memungkinkan tumbuhnya potensi-potensi sampai ya hasilnya kalau bisa prestasi. Dan mudah-mudahan setelah ini bisa kembali menjadi salah satu sekolah unggul di Kabupaten Bro. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke, demikian kiranya podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk kedatangannya. Semoga harapan-harapan yang Bapak tadi sampaikan bisa tercapai Pak ya. Sama kita semua kerjasama lah seperti itu. Iya. Sekali lagi seperti apa-apa visi-misi sekolah itu tidak bisa dicapai oleh satu orang dan itu merupakan visi bersama dan juga harus diupayakan bersama. Mudah-mudahan yang sama-sama kita harapkan bisa tercapai itu sekolah kita. Terima kasih. Oke, demikian Sobat Galip, Galip Podcast pada hari ini bersama Bapak Kepala SMA Negeri 4 Berau, Pak Widi Mulyono. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.